Hari itu, langit istana mendung, dan bukan hanya karena awan. Wajah Baginda Raja juga ikut mendung murka. Bahkan, kabar telah sampai ke telinganya bahwa Abu Nawas kembali membuat keributan di pasar dengan ucapannya yang tajam dan logika yang memusingkan. Panggil Abu Nawas ke hadapanku. Titahnya dengan suara menggelegar. Tak lama, Abu Nawas pun datang. Wajahnya santai seperti biasa, seolah ia tidak dipanggil oleh seorang raja yang tengah marah, tapi hanya tetangga yang ingin meminjam garam. Abu Nawas, bentak sang raja. Aku dengar kau berkata bahwa kerajaan ini penuh dengan ketidakadilan. Kau meragukan kebijakanku sebagai pemimpin? Abu Nawas menunduk sebentar. Lalu ia menatap Baginda dengan tenang. Betul, tuanku. Tapi jika saya salah, saya siap menerima hukuman. Bagus, sahut raja. Matanya menyala. Pengawal, siapkan hukuman untuk si mulut lancang ini. Namun sebelum pengawal bergerak, Abu Nawas mengangkat tangan. Tapi, saya mohon, hukum saya dengan satu permintaan. Apa itu? Tanya raja curiga. Penjarakan saya, tuanku. Tapi tolong, penjarakan saya secara tidak adil. Semua yang hadir terdiam. Raja mengernyit. Apa maksudmu, penjarakan secara tidak adil? Abu Nawas tersenyum tipis. Begini tuanku, jika tuanku memenjarakan saya secara adil, berarti saya tidak bersalah. Tapi jika saya tidak bersalah, maka saya tidak layak dipenjara. Tapi kalau tuanku memenjarakan saya secara tidak adil, maka tuanku mengakui sendiri bahwa kerajaan ini memang tidak adil seperti yang saya katakan tadi. Sang raja mematung. Raja tertawa terbahak-bahak, memecah kesunyian yang berat. Saat sukacita memenuhi ruang sidang istana, suasana berubah. Ketegangan digantikan oleh rasa lega dan gembira yang nyata. Ruangan sunyi beberapa saat. Lalu, raja tertawa keras. Ya Tuhan, Abu Nawas, pikiranmu lebih tajam dari pedang manapun. Hikmah dari kisah ini mengajarkan bahwa kecerdasan dan ketenangan bisa lebih kuat daripada amarah dan kekuasaan. Abu Nawas tidak melawan dengan kekerasan, tidak membela diri dengan kemarahan, tapi dengan logika yang tajam dan keberanian bicara jujur. Ia menunjukkan bahwa orang yang benar tidak perlu takut berkata jujur, selama ia tahu bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang cerdas. Bahkan ketika dihadapkan pada ancaman, ia tetap tenang dan mampu membalik keadaan hanya dengan satu kalimat. Selain itu, kisah ini juga menyindir bahwa kekuasaan yang adil tidak akan takut dikritik. Justru pemimpin yang bijak adalah mereka yang bisa menertawakan diri sendiri dan mendengarkan suara dari bawah. Dan pelajaran terakhir, jangan pernah meremehkan kekuatan berpikir kritis. Di dunia yang sering dikuasai oleh kekuatan dan emosi, akal sehat dan keberanian berkata benar adalah senjata paling tajam.